Saya Arzil Markowi. Berikut saya akan menjelaskan sedikit pengertian Islam tentang hari akhir. Dalam bahasa Arab, kiamat atau Yaumul Qiyamah merupakan hari permusnahan semua kehidupan, yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari dibinasakan dan dihancurkan alam semesta, yang merupakan tanda berakhirnya kehidupan di dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan datangnya hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Tanda-tanda tibanya hari akhir. 1. Munculnya kabut atau dukhon. 2. Munculnya dajjal. 3. Munculnya dabbah. 4. Terbitnya matahari dari barat. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Munculnya Isa bin Maryam. 7. Adanya 3 gerhana di timur. 8. Adanya gerhana di barat. 9. Adanya gerhana di Jazirah Arab. 10. Adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian mengiring manusia menuju tempat berkumpul. Surga. Surga dalam istilah syariat adalah tempat keabadian dan kemuliaan. Allah telah menjadikan surga untuk hambanya yang soleh dan taat dalam menjalani kehidupan di dunia. Urutan nama dan tingkat surga. Pintu sholat. B. Pintu sedekah. C. Pintu jihad. D. Pintu ar-rayyan. E. Pintu haji. F. Pintu al-aiman. G. Pintu al-kazmina, al-gaza, wa al-afina, an-nas. H. Pintu zikir. Pintu ridho atau pintu ilmu. Pengertian neraka. Menurut syariat, yaitu tempat tinggal orang-orang kafir yang mereka kekal abadi di dalamnya. Urutan nama dan tingkat neraka. A. Jahim. B. Jahanam. C. Laza. D. Syair. F. Sakar. G. Hutamah. H. Hawiyah. Hikmah beriman kepada hari akhir: meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat. Hikmah beriman kepada hari kiamat yaitu pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjauhkan diri dari hal segala macam buruk dan maksiat. Ketiga, siap menghadapi kematian dan hari kiamat. Dalil yang berkenaan dengan iman kepada hari kiamat, salah satunya itu surah At-Talaq, surah 65 ayat 2. Zalika yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya demikianlah pengajaran itu diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Peristiwa-peristiwa setelah hari akhir yaitu pertama kita ke Yaumul Ba'ats, Yaumul Basyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Ul Kitab, Al-Haud atau telaga, jembatan Syirat, syafaat Nabi Muhammad, dan terakhir surga dan neraka. Hikmah beriman kepada hari kiamat. 1. Tidak meniru pola hidup orang kafir. 2. Meningkatkan ketakwaan dengan beramal soleh. 3. Selalu berbuat baik dan benar, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. 4. Tidak kikir dalam berinfak. 5. Menanamkan kesabaran dalam kebenaran dan saat tertimpa musibah. 6. Lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, membuat manusia selalu melaksanakannya. 7. Kewajiban dan tidak terlena akan kehidupan dunia. 8. Sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat merupakan kehidupan yang kekal. 9. Sering bertobat kepada Allah. 10. Lapangkan dada dan ikhlas terhadap ketentuan Allah. 11. Memperjelas tujuan hidup manusia di dunia.
Hikmah beriman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil keimanan kita kepada takdir, di antaranya: 1. Melahirkan kesadaran bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan undang-undang atau hukum Allah. Manusia harus mempelajari hal itu. 2. Mendorong beramal sungguh-sungguh sesuai hukum sebab akibat. 3. Mendorong kedekatan diri kepada Allah yang memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak. 4. Menanamkan sikap tawakal pada dirinya. Manusia hanya berusaha dan berdoa. 5. Mendatangkan ketentraman jiwa karena sadar apapun yang terjadi atas kehendak dan qadar Allah. Hubungan ikhtiar, takdir, doa, dan tawakal. Takdir adalah takaran ukuran ketetapan peraturan undang-undang yang diciptakan Allah, tertulis di Lauh Mahfuz. Sejak zaman takdir itu terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Takdir mubram, yakni takdir yang semata-mata ketentuan Allah seperti kematian, kelahiran, jenis kelamin, jodoh, dan lain-lain. 2. Takdir mu'allaq, yakni takdir yang tergantung pada ikhtiar dan potensi yang ada pada manusia, seperti sembuh dari sakit, bila berobat, sukses dalam berusaha, hidup, kecerdasan, dan sebagainya. Hubungan iman kepada qada dan qadar terhadap takdir dalam kehidupan manusia. Menurut bahasa, qada berasal dari kata qada yadi, yang berarti memutuskan suatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Hikmah iman kepada qada dan qadar: A. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. B. Selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. C. Selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantikannya dengan cara lain yang lebih baik. D. Membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah. E. Jiwa lebih tenang. Pengertian syafaat: yang berhak memberi dan menerima syafaat. Syafaat secara harfiah berarti pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, atau usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau menggelakkan suatu mudarat bagi orang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala, akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 4, juz 4 ayat 85. Istilah syafaat sendiri terkenal di kalangan ahli kalam dalam kalam. Syafaat berarti pertolongan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dari hari kiamat untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan dari hukuman Allah Ta'ala. Syafaat itu hanya akan berhasil apabila Allah Ta'ala memberikannya, akan mengizinkannya.